Polisi hadapi kendala, keraguan atau kebingungan. Kilas balik opini para ahli benang kusut kasus Subang. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon subscribe channel ini dulu agar channel ini makin berkembang. Bila sudah, mari simak videonya. Dalam upaya menguak kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, tim penyidik Polda Jawa Barat sudah melakukan 5 kali olah tempat kejadian perkara dan 2 kali otopsi jasad Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Dari total sebelumnya 55 saksi, tim penyidik juga sudah menambah jumlah saksi menjadi total 69 plus 7 saksi ahli. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Yani Sudarto mengungkapkan hal itu saat Polda Jawa Barat merilis sketsa wajah terduga pembunuh Rabu 29 Desember 2021. Kenapa kasus ini tingkat kesulitannya sangat tinggi? Karena sampai saat ini penyidik belum dapat memastikan 2 alat bukti, kata dia saat itu. Sejumlah ahli kriminologi dan pakar hukum pun pernah menyampaikan pendapat mengenai benang kusut perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut. Kriminolog Universitas Padjadjaran Yesmil Anwar saat diwawancarai tim Dexjaberkom pada Jumat 31 Desember 2021 bahkan menilai upaya pengungkapan kasus Subang masih bersifat spekulatif dan belum mengarah pada bukti konkret yang kuat. Yesmil Anwar memperkirakan sepertinya ada keraguan-raguan dari pihak kepolisian karena mereka menyadari alat buktinya masih kurang sehingga belum merasa nyaman untuk menentukan pasal berapa dan orangnya siapa, bagaimana kejadiannya, apakah dia bekerja sendiri atau menyuruh orang lain, ucap Yesmil Anwar. Ia pun meminta penyelidikan kasus Subang ini jangan hanya berkutat pada satu orang, akan tetapi selidiki pula hubungan-hubungan sosial antara korban Ibu Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dengan orang-orang di sekitarnya yang misalnya punya bisnis dengannya. Yesmil Anwar juga merasa polisi sebetulnya sudah sampai ke arah sana, akan tetapi untuk menentukan definitifnya masih ragu-ragu. Keraguan-raguan semacam ini makin lama akan semakin mengaburkan jejak-jejak yang sifatnya digital atau jejak konkret, ujarnya. Untuk itu, pakar kriminolog ini menyarankan agar upaya pembuktian forensik digital harus diulang dari awal. Jadi menurut saya kerja serius profesional dari polisi tidak boleh berhenti, harus lebih ditingkatkan agar kasus pembunuhan di Subang ini terungkap, kata ahli kriminolog tersebut. Pakar hukum Heri Gunawan juga menilai perilisan sketsa menunjukkan bahwa kasus Subang ini masih jauh dari pengungkapan. Ia juga memastikan bahwa dengan keluarnya sketsa wajah yang disebar penyidik Polda Jawa Barat mengisyaratkan bahwa pelakunya bukan saksi-saksi dan orang terperiksa lainnya. Kalau memang tersangkanya mereka, buat apa bikin sketsa? Kan lucu karena Yoris Yosef Danu itu kan saksi yang seringkali diperiksa, berarti jelas orangnya, ujar Heri Gunawan kepada Dexjaberkom Sabtu 8 Januari 2022. Bahkan menurut dia, keluarnya sketsa tampak samping kanan dan belakang itu pun menunjukkan tim penyidik masih ada keraguan dan belum yakin. Bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.